Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget loh, yaitu bullying di sekolah, suara anak Indonesia. Mungkin beberapa dari kita pernah lihat, pernah dengar, atau bahkan pernah ngalamin bullying. Mulai dari ngejek, ngusilin, sampai ngucilin teman. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa gede banget loh. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng, kita obrolin santai aja, tapi tetap serius ya, biar sekolah kita makin nyaman buat semua. Biar obrolannya makin seru, kita panggil Kak Dadi yuk. Dang 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 ding dang ding 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 dang 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 ding 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 cung dang cung. Selamat sore Pak Dadi. Selamat sore Vita, Sarisa dan Abdul. Selamat sore Pak. Gimana nih keadaannya Bapak? Alhamdulillah habis ngajar nih tadi dari pagi, jadi masih agak capek tapi yang penting sehat. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Oke, Tentang bullying. bullying. Waduh, Menurut sebenarnya Bapak apa sih bullying tuh? ya sebenarnya kan saya tidak menguasai tentang ilmu perbuliingan, tapi menurut saya bullying itu semacam tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau ucapan yang dilakukan berulang-ulang yang bertujuan untuk menyakiti orang atau teman. Nah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan bullying di sekolah sih Pak? Bullying sekolah ya seperti misalnya mengatai temannya dengan kata si kuntet anak kecil, Ya. kamu si tompel kayak saya ini karena punya tompel itu, atau karena orangnya kancil hal yang seperti itu yang disebut sebagai bullying verbal dalam bentuk ucapan. Itu pun sudah mengganggu, bukan? Gimana kalau si kancil membalas, kamu bokong, nah, lebih repot lagi, akhirnya timbul bullying berikutnya, yaitu saling memukul, saling mendorong, saling menonjok. Awalnya biasanya dari ucapan, dari kata-kata. Nah, selanjutnya, mengapa bullying bisa muncul di lingkungan sekolah sih Pak? Menurut hemat Pak Guru, penyebabnya banyak. Yang pertama adalah ada sementara di antara teman yang ingin diakui keberadaannya setelah itu, mungkin ingin dianggap berkuasa atau ingin populer sehingga dia ngerjain temannya yang dengan bahasa kita disebut bullying. Mungkin ada sebab lain di rumah kurang diperhatikan, mungkin dari perhatian di sekolah dengan cara mengganggu. Siapa saja sih Pak yang biasanya ditarget bullying dan kenapa mereka ditargetin buat dibully? Biasanya yang ditarget bullying di sekolah itu anak-anak yang cenderung pendiam, dari fisik kelihatan lemah. Biasanya itu menjadi sasaran empuk untuk dibully oleh teman-temannya. Padahal belum tentu loh anak yang pendiam itu lemah, tapi biasanya sasaran yang itu yang diem selalu, yang badannya paling krempeng mungkin, paling kurus mungkin, atau paling kecil, itu jadi sasaran empuk untuk para komunitas. Apa dampak jangka pendeknya dan dampak jangka panjangnya dari korban itu Pak? Biasanya si korban yang pertama kemudian merasa tertekan jiwanya, setiap hari dia merasa cemas, yang akibat dari perasaan cemas itu menjadi terjadi penurunan dalam belajar, prestasinya menurun, bahkan ujung-ujungnya dia malas untuk ke sekolah lagi karena menjadi sasaran dibully oleh teman. Lalu bagaimana peran teman sebaya dalam mencegah atau memperkuat bullying sih Pak? Bullying bisa dicegah dengan cara memberikan pemahaman bahwa seluruh yang ada di kelas ini ada sahabat, ada teman. Coba ingat, waktu kamu di TK mungkin ingat ada lagu yang begini. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai dan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Ada kata kunci di sini. Orang tuamu pesan hormati gurumu, sayangi temanmu. Nah kalau itu seluruh murid dapat pesan ayah begitu lalu dilakukan, saya rasa bullying bisa dicegah. Yang kedua,
dengan cara di sekolah kita sudah dilakukan, yaitu dengan banyak berzikir. Dan tujuannya apa? Pengendalian diri. Bullying terjadi karena tidak mampu mengendalikan diri sehingga dia mencelakai orang. Nah, bagaimana seharusnya guru dan pihak sekolah menangani kasus tentang bullying? Ya, kasus-kasus seperti sering terjadi dan biasa menjadi ranah guru BK. Biasanya anak yang merasa dibully akan dipanggil, kemudian cerita secara terbuka. Nah, di sini peran guru. Ketika si korban sedang bercerita, biarkan saja. Curwalur itu yang bagaimana? Yang penting sebagai guru BK atau saya sebagai guru, misalnya ketika menghadapi seperti akan saya dengarkan dia curhat sampai panjang. Baru setelah itu baru nyerah. Apakah Pak Guru diizinkan kalau menyampaikan pendapat? Silakan. Yang penting pertama adalah kita beri kesempatan si korban untuk bercerita panjang lebar secara terbuka. Saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan menyalahkan. Yang penting saya sebagai pendengar ketika itu. Menurut Bapak, apa sih tanda-tanda kalau anak itu menjadi target bullying? Biasanya tanda-tandanya kalau dari yang sering terjadi adalah absensi di kelas. Pertama kali saya lihat itu anaknya kok gembeng ya, beberapa hari nggak masuk, kemudian saya ke kantin dan biasanya nggak mengaku ketika pas pelajaran istirahat, yang teman-teman turun dari lantai menuju ke arah kantin, dia menyendiri dengan cara kantin juga, tapi dia jalannya menyendiri. Nah, seperti itu menjadi indikasi bahwa ini anak nggak punya teman. Mungkin dia sedang dikucilkan oleh teman-temannya dalam pertemanan secara sosial. Salah satu cirinya. Lalu bagaimana cara korban agar bisa meminta bantuan atau melindungi diri? Yang paling pokok kalau dari harus terbuka. Mengapa? Karena dia harus sadar semua murid yang ada di sini ada di bawah didikan para guru. Semua guru akan melakukan sama, sehingga ketika dia merasa cemas, merasa terancam, harus melapor kepada yang pertama, wali kelas dulu. Disebut wali kelas karena dia adalah walinya si anak-anak dalam kelas itu. Dia harus tahu itu. Baru kemudian ke guru, baru kemudian ke wakil, baru ke. Nah, sekarang lebih hebat lagi ada guru, wali, sehingga anak harusnya semakin percaya diri. Gurunya jadi ada banyak. Karena walinya banyak, belum ada wali apalagi Orang tua. Nah, apa peran orang tua dalam mencegah dan menangani bullying di sekolah? Orang tua punya peran yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah yang di rumah harus memberikan pembelajaran tentang pengertian empati, bahwa semua teman adalah negara Indonesia, ada saudara, ada sahabat, sehingga menanamkan toleransi. Kemudian terkait dengan empati ini, bahkan saya sebagai pengajar bahasa Indonesia sering memberikan pembelajaran dengan 2, 3, 4 kita membangun empati dengan menyebut nama teman yang ada sekelilingnya, lalu bermain karpet itu bangun empati, bermain karpet juga, lalu bermain namanya bola perawan, itu semuanya tujuannya adalah membangun empati. Coba kalau bermain itu nggak ada yang namun musuh kan, semuanya bergembira, bahkan ketika bermain karpet tabrakan ketindih pun nggak ada yang marah karena mereka merasa bersama. Padahal sakit kakinya lecet, tapi merasa merasa satu. Menurut Bapak, bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas bullying? Nah, kalau menciptakan suasana itu sebenarnya apa yang ada di sekolah kita juga baik. Misalnya anak-anak atau teman-teman yang ada di OSIS, yang di MPK sudah menyambut temannya, mendampingi guru, luar biasa itu. Terima kasih Pak Dadi atas waktunya yang sudah disempatkan untuk podcast obrolan kita. Oke, sama-sama. Sukses buat kalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga pembahasan tentang bullying di sekolah bisa membuka mata kita bahwa tindakan sekecil apapun maupun sebesar apapun, baik perkataan maupun perbuatan, itu dapat berpengaruh terhadap orang lain.
Ingat ya, lingkungan sekolah yang aman itu tanggung jawab kita bersama. Mari saling menghormati, saling mendukung, dan berani bersuara ketika melihat ada yang tidak benar. Tidak ada satupun yang pantas dibully, dan setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Kami pamit undur diri, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.